Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Wadani Rahma dari kelas 2B Farmasi akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Pendahuluan yaitu, pemeriksaan laboratorium adalah suatu pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit dengan tindakan dan prosedur khusus dengan melakukan pengambilan bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urin dan darah atau sampel hasil biopsi. Beberapa tes laboratorium yang sering dilakukan yaitu ada tes darah lengkap dan screening darah. Macam-macam interaksi obat yaitu ada interaksi obat farmasetis, interaksi obat farmakokinetika, interaksi obat farmakodinamik. Interaksi obat dengan lab yaitu interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Kemudian yaitu penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium. Hal ini terjadi karena interferensi kimia, yaitu laktatif antarquinol dengan uji urin. Laktatif antarquinon dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau pengaruh perubahan zat yang diukur. Apabila mengevaluasi status kesehatan pasien, apoteker harus mempertimbangkan efek terapi obat pada hasil diagnostik. Yang kedua yaitu laktatif antarquinon dengan tes steroid. Laktatif antarquinon dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan tidak akurat dengan efek toksis yang dihasilkan jika digunakan asam askorbat dosis besar, dapat mempengaruhi teknis analisis sumber interaksi dalam pengukuran glukosa, Hb, dan nitrat, mempengaruhi analisis darah dalam fesis negatif palsu. Yang ketiga yaitu ada kontrasepsi oral mempengaruhi jenis tes laboratorium. Selanjutnya yaitu macam-macam uji laboratorium. Macam-macam uji laboratorium terdiri dari 4, yaitu alkalis fosfatase, bilirubin, glukosa, dan blood urea nitrogen. Yang pertama saya akan menjelaskan alkalin fosfatase, yaitu tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Uji alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin, termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal alkalin fosfatase di dalam darah. Obat yang mempengaruhi alkalin fosfatase yaitu obat AIDS dapat menurunkan angka alkalin, sedangkan paracetamol itu kebalikan dari obat AIDS yaitu meningkatkan angka alkalin fosfat. Selanjutnya yaitu bilirubin. Bilirubin yaitu pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun berupa petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Obat-obat yang mempengaruhi bilirubin yaitu ada fenobarbital dan estrogen steroid anabolik. Fenobarbital yaitu menurunkan kadar bilirubin. Fenobarbital itu meningkatkan aktivitas glucuronil transfase, sedangkan yang estrogen steroid anabolik dapat meningkatkan kadar bilirubin menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Obat-obat yang mempunyai mekanisme yang sama adalah halotan atau anestetik, isoniazid, dan chloromazine. Glukosa yaitu obat-obat yang mempengaruhinya ada atenolol dan kortikosteroid golongan glukokortikoid. Atenolol dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya yaitu menghambat glikonolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mempengaruhi efek hiperglikemia. Sedangkan yang kortikosteroid golongan glukokortikoid dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan glukogenesis dan mempengaruhi pengguna glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transfer glukosa. Yang selanjutnya yaitu ada blood urea nitrogen atau BUN test. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normalnya adalah 3,6 sampai 7,1 mmol per liter atau 10 sampai 20 per dl. BUN test dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Obat yang mempengaruhi blood urea nitrogen yaitu furosemid, vancomycin, dan piroxicam. Furosemid yaitu dapat meningkatkan BUN,
Mekanisme furosemid itu adalah obat golongan diuretik kuat sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadinya dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Sedangkan yang vancomycin yaitu meningkatkan blood urea nitrogen. Mekanisme dari vancomycin yaitu dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik, pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Selanjutnya yaitu piroxicam. Piroxicam itu sedikit dapat meningkatkan kadar BUN pada permulaan, tetapi yang kemudian menetap kadarnya. Mekanismenya yaitu ada penghambatan sintetis prostaglandin oleh obat AIDS menyebabkan kenaikan darah blood urin nitrogen. Selanjutnya yaitu ada tes transminase, yaitu untuk mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya itu dengan pengukuran SGOT atau SGPT. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadar dalam serum akan meningkat ketika selnya itu rusak atau membran selnya terganggu. Di sini ada SGOT, yaitu serum glutama oxalase trans, yaitu obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT. Itu ada antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, metildopa, dan lain-lain. Yaitu SGPT yaitu serum glutama pyruvate transminase, yaitu obat yang dapat meningkatkan SGPT. Ada obat antibiotik, narkotik, metildopa, dan lain-lain. Kemudian ada isoniazid. Isoniazid itu dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Kemudian ada metformin. Mekanisme kerja metformin itu dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung dan usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Selanjutnya yaitu ada kolesterol. Tes kolesterol yaitu vitamin C pada dosis tinggi dapat menurunkan kadar kolesterol. Mekanismenya memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri, meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan pengumpulan kolesterol dari arteri, mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Selanjutnya yaitu ada tes keratin serum. Keratin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokeratin atau keratin di otot yang dibuang melalui ginjal. Normalnya keratin itu dalam darah. Obat yang mempengaruhi keratin serum itu yaitu obat golongan AIDS. Obat golongan ini termasuk obat golongan termasuk acetosal, ibuprofen, piroxicam, asamefenamat, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang amfoteramicin B, yaitu dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang juga berakibat pada penurunan fungsi ginjal sehingga menyebabkan kadar keratin dalam darah meningkat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.